Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmaul Husna dengan nomor BP 22101155110121. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen tentang pengawasan. Yang pertama, apa itu pengawasan? Pengawasan atau yang biasa juga disebut dengan controlling. Pengawasan yaitu suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menentukan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Yang kedua adalah tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai instruksi serta azas-azas yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. Yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Yang ketiga, tipe pengawasan. Tipe pengawasan ada 3. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed forward control. Pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Pengawasan pendahuluan atau yang biasa disebut steering control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengawasan konkuren atau pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan berlangsung. Pengawasan ini biasa sering disebut sebagai pengawasan ya atau tidak. Steering control atau berhenti terus yang dilakukan selama suatu kejadian berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi alat untuk melakukan double checking yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai post action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Ketika bentuk pengawasan tersebut sangat berguna bagi manajemen, pengawasan pendahuluan dan berhenti terus cukup memadai untuk memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan. Tapi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di samping kegunaan dua bentuk pengawasan ini. Pertama, biaya keduanya mahal. Kedua, banyak kegiatan yang tidak memungkinkan dirinya dimonitor secara terus-menerus. Yang ketiga, pengawasan yang berlebihan akan menjadikan produktivitas berkurang. Oleh karena itu, manajemen harus menggunakan sistem pengawasan yang paling sesuai bagi situasi tertentu. Yang keempat, tahap-tahap pengawasan. Tahap-tahap pengawasan ada 5. Gambar bagan yang di atas adalah tahap-tahap di pengawasan. Tahap-tahap pengawasan yang pertama yaitu penetapan standar pelaksanaan. Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai satuan pengukuran dapat digunakan sebagai patokan untuk penghakiman hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar atau pangsa pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. 3 bentuk standar yang umum adalah: 1. Standar-standar fisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk. Yang kedua, standar-standar moneter, yang tertera dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya. Yang ketiga, standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. Yang kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, kedua tahap dalam pengawasan sangat menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah pengukuran frekuensi dan sistem pemantauan ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan. 1. Pengamatan atau observasi. Yang kedua, laporan-laporan, baik lisan dan tertulis. Yang ketiga, metode otomatis. Dan yang keempat, inspeksi, pengujian atau tes atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksaan atau internal auditor sebagai pelaksanaan pengukuran. Yang kelima, pembandingan pelaksanaan standar atau evaluasi. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kelima, pengambilan tindakan dan koreksi bila perlu. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah karakteristik pengawasan. Yang pertama yaitu akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau akan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Dan yang keenam, realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan, fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk atau operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Dan yang ke-10, diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Itulah materi tentang pengawasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.